Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan kerja dimanapun Anda berada. Kali ini banyak pertanyaan yang masuk ke saya di WA, terus kemudian di komen-komen Facebook atau Instagram gitu. Mas, ini bagaimana cara nanam bibit buah tin yang baru sampai dari pengiriman? Mas, saya pemula, belum tahu caranya menanamnya gimana agar bisa tumbuh seperti itu. Ya, jadi teman-teman, rekan-rekan, ini saya mau menunjukkan cara versi saya untuk menanam bibit buah tin yang dari pembelian online gitu. Misal biasanya kan kalau beli online kebanyakan bibit akan stres karena perjalanan yang jauh seperti itu. Nah, jadi di sini saya menggunakan bibit yang jelek, yang kurang layak jual. Nah, ini bibit sisa yang tidak saya jual karena ya kurang bagus saja. Saya anggap ini sama-sama bibit stres gitu aja. Jadi proses yang pertama kali dilakukan ini pastikan bibit yang teman-teman beli itu masih keadaan akarnya yang jelas berakar, batangnya itu masih kelihatan segar, tidak mengkerut atau layu seperti itu. Kalau daun layu tidak masalah, yang penting batang dan akarnya. Yang pertama-tama, jika barang teman-teman udah beli online terus kemudian barang datang seperti itu atau baru turun cangkok, saya tidak langsung tanam bibitnya. Yang pertama saya lakukan, jika teman-teman punya vitamin B1 atau vitamin B1 kompleks, itu bisa digunakan. Teman-teman bisa mencari di toko pertanian, atau vitamin B1 yang tablet itu bisa beli di apotek. Nah, nanti kalau vitamin B1 di pertanian itu sudah ada cara penggunaan. Kalau vitamin B1 tablet itu saya biasa menggunakan satu tablet, saya campur air 1 liter gitu. Nah, nanti setelah itu saya rendam. Nah, ini seperti ini. Jika medianya padat, saya buka plastiknya, kemudian saya rendam sebentar. Nah, hati-hati jangan sampai putus akarnya. Nah, ini saya rendam B1 itu, vitamin B1. Kemudian direndam medianya, dibasahi batang, kemudian daunnya. Nah, nanti tidak langsung ditanam, tapi ditaruh, saya taruh di ember biasanya, di ember, di bak gitu. Nah, saya diamkan selama 1 malam sampai 3 malam. Kita lihat perkembangan akarnya dulu. Kalau 1 malam besoknya sudah akarnya sudah ada indikasi tumbuh, bisa langsung ditanam. Kalau belum, bisa menunggu 2 sampai 3 malam lagi. Kalaupun teman-teman tidak punya vitamin B1, teman-teman bisa menggunakan bawang merah. Bawang merah itu punya zat perangsang tumbuh. Nah, bawang merah kita ambil 1 yang kecil saja, bisa dihaluskan, kemudian dicampur air 1 liter. Nah, prosesnya sama seperti vitamin tadi. Teman-teman bisa rendam, kemudian dibasahi batang, daun, kemudian ditaruh di ember. Nah, setelah ditaruh di tempat teduh ember tadi, kemudian teman-teman bisa taruh di tempat yang sejuk, yang teduh, yang sejuk, seperti dekat kamar mandi atau di belakang rumah gitu. Kemudian ditutup plastik, disungkup gitu ya, istilahnya disungkup selama 1 malam sampai 3 malam. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah 1 malam sampai 3 malam bakal tumbuh akar-akar baru seperti ini. Ini awalnya bibitnya akarnya jelek semua. Setelah saya sungkup selama 3 hari 3 malam, banyak sekali akar yang tumbuh. Kuncinya itu sebenarnya bukan pada daun gitu, tapi tetap tumbuhan itu kuncinya pada akar. Kemudian teman-teman bisa siapkan setelah 3 malam, teman-teman
teman-teman bisa siapkan medianya. Oke, medianya bisa pakai sekam bakar campur tanah, sekam bakar kokopit, atau sekam bakar saja bisa digunakan. Kemudian hindari penggunaan pupuk terlebih dahulu. Sampai umur 1 bulan saya sarankan hindari pupuk dalam bentuk apapun, karena tujuannya kita di sini untuk menumbuhkan akar terlebih dahulu. Karena pupuk itu sifatnya sedikit agak panas ya, jadi akar-akar muda nanti akan kalah, akan mati, gosong gitu, bisa busuk juga. Oke, setelah itu setelah media yang disiapkan, teman-teman bisa tanam. Oke, biasanya kalau di saya pembelian bibit itu kalau stoknya ada, saya kasih polybag kecil untuk tahap penanaman awal. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat kalau medianya agak keras gitu, itu aman. Teman-teman bisa langsung buka plastiknya. Nah, enak. Kalau medianya agak gembur gitu, teman-teman harus ekstra hati-hati karena takutnya nanti akarnya putus. Oke, setelah ditanam semua, buka plastiknya, ditanam semua. Nah, nanti ditanam, kemudian teman-teman bisa disiram jenuh ya. Jadi disiram jenuh itu disiram sampai airnya merembes dari bawah polybag, nah, sampai meluber gitu. Kemudian ditaruh di tempat teduh. Oke, saya tunjukkan videonya setelah ini. Nah, ini setelah bibit-bibit tadi saya tanam semua seperti ini. Saya tanam semua, kemudian saya siram yang banyak, yang sampai meluber itu, sampai keluar. Nah, nanti selama 2 minggu teman-teman tidak perlu siram lagi, cukup sekali ini saja yang banyak, kemudian tidak perlu disiram lagi selama 2 minggu. Nah, usahakan teman-teman kalau bibit seperti ini saya sebutnya masa karantina. Nah, ini jangan sampai terkena matahari langsung, kemudian jangan sampai terkena air hujan, karena ini masih tahap rentan sekali untuk bibit-bibit baru. Oke, setelah ini diamkan saja. Kalau saya diamkan selama 2 minggu, nanti akan keluar hasilnya. Nah, ini bibit yang sama sudah 2 minggu. Teman-teman bisa lihat tumbuh subur tanpa treatment yang macam-macam, cukup seperti itu tadi yang saya sudah jelaskan. Oke, teman-teman bisa mulai menanam, jangan takut lagi untuk menanam lagi, untuk membeli bibit, memperbanyak jenis, karena tanaman ini sangat luar biasa, sangat banyak manfaatnya, sangat indah, rasanya enak. Oke, itu tadi sedikit penjelasan cara menanam versi saya. Jika ada yang punya versi lain, bisa sharing di kolom komentar. Oke, baik. Nah, ini ada juga bibit anggur. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subrek.